keyakinan kelas, di mana anak bapak nanti silahkan membuat peraturan kelas yang nanti bapak bagikan kertasnya ya. Nanti silahkan anak bapak tulis peraturan kelas apa yang harus kita sepakati pada hari ini agar nantinya di dalam kelas itu bisa terjaga dengan baik. Nah, nanti kalau sudah selesai ya, termasuk ya, kalau sudah selesai nanti silahkan kertasnya ditempel. Nah, bikin peraturan kelas terlebih dahulu. Nanti dari peraturan kelas kita wujudkan menjadi keyakinan kelas yang akan kita capai. Bisa nak? Bisa dimulai? Oke, sekarang bapak bagikan kertasnya. Silahkan ditulis. Setelah ditulis langsung ditempel ke depan. Ayo yang dapat kertas langsung dikerjakan. Ya, silahkan tulis nak. Iya, semuanya. Oh, bikin aja satu, misalnya contoh dari Vivi, dia maunya tidak boleh bawa HP atau tidak boleh menggunakan HP saat pembelajaran. Boleh satu saja. Nanti kita tempel di sini. Setelah itu kita analisis, kita jadikan keyakinan kelas kita. Paham kan? Paham? Nah, kalau nggak paham silakan dikerjakan. Nah, silahkan dikerjakan nak kalau yang sudah siap. Kalau yang sudah siap, boleh ditempel ke depan. Nah, di sini ada kan peraturan kelas. Silahkan ditempel ke peraturan kelas. Ayo, siapa yang sudah selesai? Ya boleh salah satu, kalau ada yang dua mau membuat peraturan kelas boleh juga. Nanti kita wujudkan menjadi keyakinan kelas kita. Dah, kalau yang udah silahkan ditempel. Boleh satu saja boleh. Silahkan ditempel di sini ya. Tempelnya sesuka kalian, yang penting ada di tabel peraturan kelas. Oke, silakan masing-masing Ananda menempel ke depan. Ya, satu-satu. Jumpa lagi. Sudah, yang lain. Ayo. Ayo, wah, udah banyak nih. Kita semuanya ada 30. Ya, 28. Berarti sakit 2 orang. Ya, siapa lagi? Dari belakang udah? Udah, siapa lagi? Oh, ketika kita merumuskan peraturan, kita fokus dulu ya. Tidak ada yang bercanda. Karena peraturan kelas ini akan kita lahirkan menjadi keyakinan kelas yang harus anak bapak laksanakan nantinya. Ini bertujuan untuk anak bapak juga. Siapa yang mau membantu bapak menulis ke depan?
siapa yang mau membantu Bapak menulis di depan? Ya. Oke, silakan. Sini. Oke. Dari peraturan kelas yang sudah anak Bapak kumpulkan, ayo kita jadikan satu. Nah, kita jadikan satu dulu ya. Untuk menjadi keyakinan kelas, kita lihat apakah ada yang sama di sana. Kalau ada yang sama, kita lahirkan menjadi satu saja. Ke arah mana dia nantinya? Paham? Setuju? Bisa dilaksanakan? Bisa. Yakin? Yakin. Oke, kita lihat satu-satu ya. Selalu menjaga kebersihan. Tunggu dulu. Selalu menjaga kebersihan ada 2, 3, 4. Harus melakukan piket 5. Oke, berarti kita kalau selalu menjaga kebersihan berarti bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Ayo dibikin keyakinannya. 1. Bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Kupas. Oke, kita lihat lagi ya. Tidak boleh berkata kasar. Tunggu. Lanjut. Tidak boleh bercarut. Ya kan bercarut. Ya, berarti kita lahirkan keyakinan kelasnya selalu berkata sopan. Keyakinan kelasnya selalu berkata sopan. Oke, ini peraturan harus kita lahirkan dari untuk menjadi keyakinan kelas yang nanti kita terapkan di kelas kita ya. Selanjutnya, tidak boleh menertawakan teman saat tampil. Tidak membuli, oke. Tidak membuli, oke. Tidak mengetawakan teman, oke. Berarti tidak melakukan bully. Keyakinan kelasnya tidak melakukan kegiatan bully. Satu lagi. Berarti tidak melakukan bullying, saling menyayangi dan saling menyayangi. Oke, satu lagi kita lihat ya. Tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Berarti keyakinan kelasnya hadir tepat waktu. Kita bikin hadir tepat waktu.
Oke, oke, udah ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita lihat lagi, apa lagi? Coba baca nak. Dilarang main HP, dilarang main game, dilarang main HP. Oke, berarti tidak menggunakan HP saat PBM. Oke, berarti kita lahirkan keyakinan kelasnya tidak menggunakan HP saat PBM kecuali dibutuhkan oleh guru untuk mencari materi. Oke nak? Oke, satu lagi. Menjaga sarana sekolah. Menjaga sarana sekolah. Ada dua, menjaga sarana sekolah. Berarti kita lahirkannya apa? Apa? Ayo, apa yang bisa keyakinan kelas yang kita buat menjaga sarana sekolah? Memelihara fasilitas kelas. Memelihara fasilitas kelas. Oke. Lagi anak kita cari ya. Oh, minta izin ketika PBM. Minta izin ketika PBM. Terus boleh izin ketika PBM 2 orang. Oke, bikin. Meminta izin kepada guru saat PBM untuk keperluan toilet. Boleh. Oke, kita lihat satu lagi ya. Di sini ada yang bikin boleh makan permen. Boleh makan permen. Boleh minum. Boleh minum. Oke, berarti ada dua. Boleh minum. Berarti di keyakinan kelasnya boleh minum air putih ketika PBM. Berarti di sini hanya minum ya, tidak makan ya. Kita kaitkan hanya minum. Boleh minum saat PBM. Oke, mungkin itu saja yang kita lahirkan keyakinan kelasnya. Sekarang kita lihat nilai kebijakan apa yang ada di keyakinan kelas ini. Oke, kita rumuskan sama-sama ya. Oke, silakan duduk nak. Di sini ada, kita bahas dulu ya keyakinan kelas yang sudah kita lahirkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 item. Yang pertama itu bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Yang kedua, selalu berkata sopan. Yang ketiga, tidak melakukan kegiatan bullying dan saling menyayangi.
Yang keempat, hadir tepat waktu. Yang kelima, dilarang menggunakan HP saat jam PBM kecuali dibutuhkan. Paham? Paham. Selanjutnya, memelihara fasilitas kelas, meminta izin kepada guru untuk keperluan, dan terakhir boleh minum saat PBM. Sekarang kita lihat kebijakan apa yang terkandung di dalam keyakinan kelas ini. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, siapa? Nilai kebijakannya apa? Yang pertama ada. Coba. Nilai kebijakan apa? Coba nih. Coba. Ingat lagi. Ya, silakan ya apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, bagus. Bertanggung jawab. Oke. Bertanggung jawab. Siapa lagi? Laksana. Disiplin. Tepat waktu ya. Hadir tepat waktu. Oke nih. Berarti disiplin. Lanjut. Saling menjaga sarana sekolah. Oh, menjaga sarana sekolah. Oke. Mana tadi ya? Pak, memelihara. Oh ya. Menjaga sarana. Berarti kalau menjaga sarana ini berarti nilai kebijakannya bertanggung jawab. Berarti anggota kelas bertanggung jawab untuk menjaga fasilitas sekolah, berarti bisa digabungkan ke bertanggung jawab ya nak, bisa digabungkan ke sini. Siapa lagi nak? Sopan santun. Sopan santun. Oh ya, sopan santun. Ya nih, selalu berkata sopan, berarti nilainya sopan santun. Apa lagi nak? Saling menyayangi. Yang dimana nih? Bullying ya? Bullying ayah nih. Berarti nilai kebijakannya saling menyayangi satu sama lain. Kasih sayang kan? Kasih sayang. Sayang. Maaf ya, bisa bapak agak jelek. Lanjut. Ada lagi? Ada lagi? Tidak? Oke. Dari keyakinan kelas yang kita buat, ini semuanya harus anak-anak bapak patuhi sesuai dengan aturan yang telah kita sepakati. Nanti kalau anak bapak melanggar, itu anak bapak yang menerima konsekuensinya ya. Karena apa? Karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Oke nak? Berarti keyakinan kelas ini mulai dari hari ini kita laksanakan sampai berikutnya. Oke, nanti kalau ada anak bapak yang bermasalah dengan lain, kita kembali ke keyakinan kelas yang telah kita buat. Oke nak, berarti dari keyakinan kelas yang telah kita buat, lahirlah nilai-nilai kebijakan yang harus kita patuhi. Yang mana ada bertanggung jawab, disiplin, sopan, santun, dan saling kasih sayang atau saling menghargai satu sama lain. Oke, paham? Nah, oke. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan, siapa yang bisa menyimpulkan ke depan apa kegiatan yang kita lakukan ini? Ayo, siapa yang bisa? Bagaimana pelaksanaannya setelah kegiatan ini kita lakukan? Siapa yang bisa nak? Siapa? Gak ada yang mau? Siapa yang mau? Aula, silakan Aula. Silakan.
Oke? Kalau tidak, biar Bapak simpulkan. Berarti keyakinan yang kelas yang kita buat itu bertujuan untuk anak Bapak semuanya agar anak Bapak bisa patuh dan menaati aturan-aturan yang telah kita laksanakan. Demikian dari Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yakin kalian bisa menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita buat. See you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada pagi hari ini saya Robert Sandra, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan akan mendemonstrasikan budaya positif, yaitu di modul 1.4. Di sini saya akan menjelaskan budaya positif seperti apa yang harus kita miliki sebagai pendidik. Oke Bapak Ibu, saya mohon selama kegiatan ini Bapak Ibu berperan aktif tentunya tentang materi yang kita bahas pada kali ini. Baiklah, kita masuk saja. Yang pertama itu tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan menurut Ki Haji Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun untuk tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya atau tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun konsep tumbuh budaya positif, yang pertama itu dapat kita lihat yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ini poin kedua ya Bapak Ibu, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Di sini yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Ini nanti akan kita bedah, akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang keenam, keyakinan kelas. Di sini juga kita bedah itu bagaimana nantinya kita membuat keyakinan kelas saat kita mengajar atau sebelum kita mengajar nantinya, yang dapat kita gunakan selama proses PBM tentunya. Dan yang ketujuh itu segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu nanti akan saya bagi bagaimana cara menggunakan segitiga restitusi yang baik, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan siswa sampai ke akar-akarnya tentunya. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama kita bahas dulu perubahan paradigma belajar, yaitu dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi, tugas kita di sekolah, pertama itu adalah kita menyediakan lokasi yang aman, posisi yang aman, agar nantinya dalam bertindak, peserta didik itu merasa nyaman dan aktif sehingga profil pelajar Pancasilanya tercapai.
Kalau seandainya nanti Bapak Ibu belum menumbuhkan yang rasa aman dan nyaman ini bagi peserta didik, otomatis apapun yang kita sampaikan, peserta didik merasa tidak nyaman, berarti dia tidak betah di sekolah. Berarti di konsep kurikulum merdeka ini kita dituntut bagaimana kita bisa berpihak kepada murid. Berarti ibu itu harus mempelajari karakteristik peserta didik masing-masing dan bagaimana nantinya kita menerapkannya kepada anak-anak kita tersebut, sehingga tujuan dari rasa aman dan nyaman ini tercapai oleh peserta didik kita. Selanjutnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru. Kalau gurunya sudah disiplin, otomatis siswanya akan terbawa disiplin juga. Tetapi contohnya Bapak Ibu datangnya nanti jam 7.30. Anak disuruh jam 7.15. Apakah sudah ada percontohan guru kepada murid? Belum kan? Apakah sudah ada atau belum? Belum. Jadi kalau disiplin ini sangat berkaitan dengan tingkah laku anak nantinya, sehingga itu kita sebagai guru harus bisa menjadi leader, percontohan bagi peserta didik kita, sehingga tujuan dari pendidikan atau tujuan kita untuk pembelajaran tercapai. Apa yang kita tuju, yaitu siswa kita berhasil, siswa kita mempunyai karakter yang baik, siswa kita memiliki kemampuan yang baik. Maka dari itu kita sebagai pendidik harus menciptakan disiplin positif di dalam diri kita tersebut. Oke, itu untuk purba paradigma. Selanjutnya, ini ada sebuah kasus ya Bu. Ini ada sebuah kasus. Nanti mungkin saya minta pendapat dari Bapak Ibu untuk menyimpulkan kasus ini. Kasusnya seperti ini ya Bapak Ibu. Anda dan teman-teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Berarti Ibu menyimpan hal yang berharga di kepalan tangan Ibu. Selanjutnya, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu yang kepalan A ya Bu. Selanjutnya kepalan B. Kepalan B, rekan Anda, berarti teman Ibu, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar dapat bersedia membuka kepalan Anda. Lanjut. Oke, dari kasus yang dijelaskan ini, bagaimana tindakan Anda ketika rekan Bapak Ibu suruh membuka kepala Bapak Ibu? Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya dari kasus yang telah diceritakan? Siapa yang bisa? Anggota kelompok? Nggak apa-apa, disampaikan saja Bapak Ibu. Kita akan sama-sama belajar di sini, kita sama-sama berbagi. Oke, Bu Tina bisa? Iya, tadi kan perintahnya Bapak Ibu disuruh mengepal tangan. Yang A. Iya, dipraktekkan kepala tangan kan sudah. Coba Ibu praktekkan gini aja. Ada A dan B, dia sama-sama berharga. Apakah Ibu akan membuka kepala Ibu ketika disuruh teman Ibu yang B? Alasannya. Oke, silakan Bu Tina, bantu saya menjawabnya.
Terima kasih Pak Obeng sebagai pemateri memberikan arahan budaya positif. Kalau dari ceritanya Pak Obeng ini, saya menyepakkan tangan saya sekuat mungkin. Kalau ada teman saya meminta, ya kalau mintanya menghardik, mengintimidasi, saya nggak mau, karena apa yang ada di dalam tangan saya ini sangat berharga. Tapi kalau mintanya baik-baik, mintanya secara lembut atau mintanya dengan cara normal, ya mungkin bisa jadi saya kasih. Lihat caranya dia meminta dulu. Oke, berarti Ibu Tina lihat bagaimana cara teman Ibu Tina meminta dulu. Ada Iya. lagi Bapak Ibu yang berpendapat? Bagaimana Bu Mutia? Saya paham. Paham, oke. Jadi betul sekali sesuai dengan yang dijelaskan Bu Tina tadi, bagaimana cara teman kita untuk memintanya. Kalau yang dia menghardik, otomatis kita tidak mau. Tetapi sebaliknya itu tergantung lagi pola komunikasi kita atau teman kita itu untuk memintanya apakah secara baik-baik atau tidak tentunya. Oke Bapak Ibu. Selanjutnya perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama itu guru mengontrol murid. Berarti ilustrasi guru mengontrol murid. Berarti ibaratnya tidak ada murid yang mengontrol guru, tapi sebaliknya gurulah yang berperan penting untuk mengontrol siswa ini. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berarti setiap kegiatan hal yang positif yang kita lakukan untuk peserta didik itu sangat bermanfaat untuk peserta didik kita. Tetapi kalau hal yang negatif yang kita berikan berarti itu kan tidak ada manfaatnya. Jadi tuntutan kita sebagai pendidik yaitu menumbuhkan hal-hal positif untuk meningkatkan potensi peserta didik kita Bapak Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kenapa demikian Ibu? Karena banyak dari peserta didik kita yang dia bersalah tetapi tidak mau mengakui dirinya bersalah. Nah, inilah tuntutan kita sebagai pendidik tentunya Bapak Ibu, bagaimana kita menumbuhkan atau mengingatkan bahwa anak ini bersalah sehingga menumbuhkan motivasi belajar peserta didik kita tentunya. Contoh ya Bapak Ibu, misalnya ada anak kita yang selalu terlambat sekolah, tetapi setelah kita selesaikan dia beralibi, yo Pak, susah bangunnya Pak. Dia tidak ada rasa salahnya. Ketika kita sebagai pendidik sudah memanggil anak tentunya, itu kan kita bisa menimbulkan rasa bersalah anak ini. Apa efeknya nanti ketika anak ini terlambat? Nah, berarti kan itu tuntutan kita sebagai pendidik, bagaimana kita bisa menimbulkan karakter ini kepada anak didik kita, sehingga tujuan dari pendidikan yang ingin dicapai dapat tercapai. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini salah atau tidak Bapak Ibu? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini salah, tidak bisa diterapkan di kita saat jadi guru. Kenapa? Karena tidak semua orang dewasa itu benar, tidak semua orang dewasa itu tidak memiliki kesalahan. Berarti kita harus sesuai, harus antara kalau melakukan kesalahan kita harus paham juga kita melakukan kesalahan, sebaliknya anak demikian. Oke, selanjutnya, ini ada beberapa contoh stimulus respon dan teori kontrol. Coba kita perhatikan ya Bu. Kalau stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrolnya,
realita kebutuhan kita berbeda. Oke Bapak Ibu, kalau di stimulus respon realita kita sama, sedangkan di teori kontrol realita kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan sebaliknya di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kalau di respon ini sama, kalau di kontrol ada bedanya. Dan yang ketiga, itu tuh kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Nah, berarti kita mempengaruhi orang lain agar cara pandangnya sama dengan kita. Sebaliknya, kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kalau di teori kontrol ini kita mengajak Bapak Ibu. Kalau ini kita melakukan hal yang sama, harus sesuai pemahaman kita. Dan selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke, berarti untuk mengontrol diri kita hanya kita yang bisa, tidak orang lain. Oke Bapak Ibu, paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, lanjut. Nanti ya Bapak Ibu, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol model berpikir menang-menang. Berarti ada dua, kalau di stimulus respon itu ada pola pikirnya menang atau kalah, sedangkan di teori kontrol kita fokus untuk menang saja. Berarti ini bisa kita terapkan kepada anak-anak kita bahwa selama dia proses pembelajaran, anak ini harus mencapai hasil yang baik tentunya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, yang kedua, disiplin positif. Nah, apa makna disiplin positif ini Bapak Ibu? Yaitu yang pertama, berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Berarti disiplin ini dalam proses belajar. Selanjutnya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Oke Bapak Ibu, yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai atau apa yang diinginkan. Berarti disiplin diri menggali potensi yang ada. Kalau kita contohkan ke siswa kita menggali potensi atau karakteristik cara belajar peserta didik kita, bagaimana dia nantinya ke depannya dan apa capaiannya. Itu tergantung kepada kita lagi pendidik Bapak Ibu. Kalau kita tidak mampu mengarahkan anak kita, tentunya berarti kita gagal sebagai pendidik Bapak Ibu. Makanya itu di kurikulum Merdeka kita dituntut aktif dan kolaboratif dalam meningkatkan potensi peserta didik. Kenapa? Karena contoh dalam proses pembelajaran, kita sebagai guru kan disuruh untuk mengenali cara belajar peserta didik. Iya kan Bapak Ibu? Iya? Ya. Kenapa? Karena dengan kita mengenali gaya belajar peserta didik, kita paham seperti apa kita akan memberikan materi kepada anak kita tersebut. Selanjutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, selanjutnya disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar
dapat suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia yang kita maksud di sini itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Contohnya, nilai tersebut adalah yang pertama itu keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Berarti ini dari makna dari disiplin diri tersebut. Adapun tujuan dari disiplin diri ini, yang pertama itu menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Berarti kita menumbuhkan nilai-nilai yang dimiliki oleh peserta didik kita. Bagaimana caranya? Pasti Bapak Ibu yang memahami peserta didik Bapak Ibu bagaimana nanti kita masuk kepada peserta didik kita. Selanjutnya, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini yaitu realita kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, contoh, ada yang cinta kasih yang pengen diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Jadi setiap peserta didik kita ini mempunyai kebutuhan dasar, atau setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar. Mungkin ada yang pengen kesenangan, atau ada yang pengen dicinta atau dikasih, atau ada pula siswa kita yang ingin kebebasan dan sebaliknya penguasaan. Itu ya Bapak Ibu? Oke Ibu? Nah, ini ada satu lagi Bapak Ibu. Ayo kita analisis kasusnya. Oke, nah di sini ada kasusnya Ibu Lia, guru kelas 6 SD, bermain sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Lia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ayo, siapa yang bisa memberikan pendapatnya Bapak Ibu? Ayo, Bu Megi, dengan kasusnya. Ayo, coba ditelaah dulu kasusnya ya Bapak Ibu. Nanti silahkan disampaikan pendapatnya. Oke, nah, silahkan Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kami. Di sini kami sebagai guru menjawab. Terlebih dahulu kami akan memanggil anak tersebut. Kenapa dipanggil? Karena kita harus bertanya langsung. Jangan kita langsung menghukum. Kita tanya dulu anak. Kenapa dia meminta makan temanya setiap hari? Ya Bu. Jadi kalau kita langsung hukum, marah terus sama dia kan, karena memang kasihnya setiap hari seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya apa permasalahannya, kita panggil dulu si anak. Kenapa dia meminta temannya? Mana tahu dia tidak ada uang jajan, atau mungkin barangkali orang tuanya kurang mampu. Kan banyak hal-hal yang kita dapat dari anak kita. Terlebih dahulu kita cari tahu dulu apa permasalahan yang seringkali itu aja yang dibuatnya. Kenapa dia setiap hari ya? Ya itu terlebih dulu kita panggil dulu.
Itu Oke. saja. Terima kasih Ibu Nasiningsih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi? Yang dari belakang? Ada lagi? Sama. Oke. Setuju sekali dengan Ibu Nasiningsih ya, bahwa kita sebagai pendidik harus mencari dulu apa penyebab anak kita meminta makan tersebut. Jadi kita tidak bisa menjawab anak itu, atau kita jawab aja, kita tidak tahu permasalahan yang sedang dirasakan oleh anak. Apakah dia masih mempunyai orang tua lengkap tentunya atau tidak. Nah, maka dari itulah nilai dari kita sebagai pendidik, harus bisa membaca situasi atau harus bisa menggali potensi permasalahan yang sedang dihadapi oleh peserta didik kita. Terima kasih ya Ibu Nasiningsih. Kembali lagi kita ke kasus tadi. Nah, selanjutnya dari uraian kasus ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Lia sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, sesuai dengan pendapat Ibu Sri tadi, bahwa kita sebagai pendidik harus mencari tahu apa permasalahan anak didik kita. Yang pertama itu, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Apa itu? Survivor. Selanjutnya yang keduanya, teman Agus jadi perhatian Agus, love dan belonging. Oke Bapak Ibu, mungkin bisa saja pusat perhatian Agus adalah temannya dan menumbuhkan love. Selanjutnya, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. The power, berarti dia merasa dirinya yang paling hebat. Berarti dia merasa berkuasa di kelas itu, sehingga Agus bisa melakukan hal seperti itu ke temannya. Dan selanjutnya yaitu Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama, random. Nah, tuh, tapi dia merasa tidak nyaman lagi karena bekal yang didapatkan itu saja. Berarti dia pengen yang baru. Berarti kita bervariasi tentunya ya Bapak Ibu. Dan yang kelima, Agus hanya isek dan dia ingin menikmati ekspresi wajah teman yang kesal. Berarti Agus ini suka melihat temannya kesal, wajah temannya yang kesal. Oke Bapak Ibu, lanjut. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama, kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Oke, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Oke, yang pertama itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan? Cek. Apa yang Oke, Bapak Ibu, lanjut ke poin 2 ya, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan, yaitu motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu termaksud motivasi
internal karena ada tujuan disiplin positif. Oke Bapak Ibu. Oke, ini hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Berarti kita di guru ada 3, hukuman, sanksi, dan konsekuensi. Ini juga kasus ya Bapak Ibu. Saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Minta Iva untuk maju ke depan. Action. Oke. Cek. Cek. Kenapa tidak bisa ya, Bang? Oke Bapak Ibu, kita lihat dulu ya Bu, ada hukuman, sanksi dan konsekuensi. Yaitu Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke Bapak Ibu, dari kasus ini pertanyaan pembantu yang dapat kita ambil itu, apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju atau tidak? Kenapa tidak? Ayo, siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Oke, silakan angkat tangannya, raise hand. Oke Bu Dian, silakan Bu Dian. Karena hal itu membuat Iva menjadi malu di depan teman-temannya. Oh, menjadi malu di depan teman-temannya. Ada lagi, Bapak Ibu? Ya, oke Bu Nurul, silakan. Tidak setuju dengan Pak Seno karena kenapa? Mungkin di sana kan dijelaskan mengapa Iva kan sedang menggambar, mungkin atau kemampuan Iva itu lebih cenderung menggambar sehingga pada saat pembelajaran matematika itu dia tidak memperhatikan. Oke, berarti tindakan dari Pak Seno ini. Berarti Ibu Nurul tidak setuju. Oke, jadi Ibu Nurul tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Nah, yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Mengapa? Coba bayangkan disuruh maju ke depan. Itu konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Konsekuensi. Nah, coba kita lihat Bu, kalau disuruh ke
Malu tidak dipanggil? Malu. Itu hukuman apa konsekuensi? Berarti kalau konsekuensi itu aturan yang telah disepakati sebelum proses pembelajaran. Kalau hukuman adalah aturan tidak disepakati, tetapi ada efek jera untuk peserta didik kita nantinya berupa malu atau merasa keberatan. Itu jenisnya kemana Bapak Ibu? Berarti hukuman. Ini hukuman ya Bapak Ibu, bukan konsekuensi. Karena di sini Iva disuruh berdiri ke depan, nanti efek berdiri ke depan kan dia malu sama teman-temannya. Oke, udah tahu bedanya kan mana yang hukuman, sanksi dan konsekuensi. Oke, selanjutnya ada pun tabel dari hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Contoh, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu yang hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan kalau restitusi merupakan pilihan dari apa yang telah kita lakukan, berarti kita memilih lagi. Berarti ibaratnya ini penyelesaiannya lagi restitusi. Dan selanjutnya tindakan untuk murid dalam jangka panjang, sedangkan konsekuensi tindakan nyata untuk murid dalam jangka pendek. Oke, selanjutnya murid akan tersakiti kalau hukuman, dan konsekuensi murid tidak nyaman, dan restitusi murid anak menjadi penguasaan. Berarti itu penguatan yang kita berikan kepada murid nantinya. Berarti itu bedanya ya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Next, mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Ayo kita lihat ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa soal. Silahkan Ibu amati dulu. Silahkan dibaca. Mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Diberi waktu sekitar 2 menit untuk membaca. Ayo, nanti kita lihat mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Yang pertama itu ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo, itu contoh hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Sepakat hukuman? Sepakat. Oke, kita bungkus dulu ya yang di awal hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang ada dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Tidak hukuman? Tidak. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kenapa? Menyakiti, berarti berdampak kepada fisik anak. Oke. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Itu hukuman. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa? Oh, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke, kita ambil aja dulu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Berarti ayo kita lihat berapa Ibu yang betulnya. Ya, tepat ya. Oke, next.
Nah, yang mana? Siapa yang betul 5? Salah satu. Nah, yang salah satu di mana lagunya? Di murid diminta berpanjang kaki panjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Nih, ya murid demikian. Kan bertelanjang kaki itu menyakiti fisik atau tidak? Kalau konsekuensi itu kan aturan yang dibuat tapi tidak menyakiti fisik. Berarti kita udah melakukan kesepakatan. Sebaliknya, kalau hukuman itu melukai fisik anak yang akan teringat sampai terus-menerus oleh anak. Itu bedanya Bapak Ibu kalau hukuman dan konsekuensi. Ayah, silakan Bu Nasiningsih. Kalau mengenai kesepakatan, hukum tetap juga kesepakatan. Sekuensi kesepakatan juga kan? Ah, beda Bu. Ini Hukum. contoh, Ya, contoh. Misalnya kita sepakat kalau anak terlambat ke sekolah, dia berlari berapa tuh? 2 kali di lapangan. Berarti itu kan sudah kesepakatan awal dia di sekolah. Oke Bapak Ibu, di sini kita akan membahas tentang bagaimana kita ramah pada anak, berpihak kepada anak. Kalau kita masih melakukan hukuman berarti kita tidak berpihak kepada anak. Ya, yang konsekuensi yang dimaksud itu adalah peraturan yang telah kita sepakati tapi tidak memandang fisik. Yang tidak, ya sama-sama disepakati tapi tidak menyederai fisik atau mental peserta didik kita. Oke? Nah contoh konsekuensinya misalnya saya contohkan ya, ada guru olahraga, anak ini pas masuk olahraga dia terlambat, disuruh dia lari 2 keliling. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Nah, kita balik lagi Bapak Ibu, dia belajar olahraga, dia terlambat. Kalau di mata pelajaran PJOK olahraga itu kan ada pemanasan. Kalau hanya lari itu tidak hukuman, karena konsekuensi. Karena apa? Sesuai dengan keadaan, sesuai dengan misalnya yang mata pelajaran memang dibutuhkan. Nggak mungkin kan balik lagi dia untuk melakukan pemanasan. Makanya itu konsekuensi terlambat bagi anak-anak yang mengikuti mata pelajaran PJOK. Udah paham Pak Ibu? Nanti dapat disimpulkan bahwa hukum itu yang mencederai fisik bagi anak atau kata-kata. Tapi konsekuensinya ada sepakatan yang telah kita rumuskan bersama-sama sebelum kita melakukan pengajaran di awal tahun ajaran baru. Satu lagi. Ya Bu, silakan Bu. Misalnya kita di dalam PBM, misalnya kita buat kesepakatan dengan anak, misalnya ini memang tidak mengganggu fisik, tapi misalnya kalau dia terlambat masuk, misalnya kita buat kesepakatan dari awal, misalnya 15 menit tidak terlambat masuk, tidak dibolehkan masuk lagi. Apakah itu dinamakan hukuman atau konsekuensi? Itu juga bingung juga karena dia tidak melakukan fisik, tapi itu kan merugikan bagi anak. Iya, kan tadi sudah dijelaskan bahwa yang hukum ini pertama anak itu rugi, yang kedua fisik, yang kedua akan mentalnya. Kalau merugikan anak itu hukuman. Konsekuensinya enggak. Berarti kalau kesepakatannya itu kita mengambil kesepakatannya adalah hal-hal yang bisa kita nalar dengan kritis dan logis. Contoh, misalnya anak ibu terlambat, mungkin saja nanti anak itu ibu dudukkan di depan. Boleh seperti itu. Tapi tidak mengusir karena hak anak kita untuk belajar. Kalau kita usir dia, berarti dia rugi. Udah paham Bu? Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya selanjutnya Bapak Ibu, restitusi posisi kontrol guru. Nah ini ada tipe yang mana tipe Ibu nih? Ada nih beberapa restitusi, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ada yang paham apa ini?
kalau penghukum ini Bapak Ibu suka memberi hukuman kepada anak. Kalau pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu selalu memunculkan bahwa anak itu merasa bersalah terhadap dirinya. Dan sebaliknya kalau teman, kita sebagai pendidik kita harus merangkul anak itu ibarat kita bestie Bapak Ibu, supaya ada keakraban, nanti ada tumbuh dinamika di antara kita, antara guru dan peserta didik. Dan terakhir itu ada pemantau Bu dan manajer. Oke, next. Ini ada tabelnya Bapak Ibu, posisi kontrol guru. Itu ada guru berbuat, guru berkata, hasil, dan murid berkata. Ini nanti saya bagikan nanti Bapak Ibu, karena tabelnya terlalu kecil, nanti dibagikan setelah presentasi ini. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Posisi kontrol guru. Contoh pertanyaan-pertanyaannya ya Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Nanti kita lihat. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan demi ibu bapak. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ayo kita lihat Bapak Ibu. Nih, posisi kontrol gurunya kita lihat. Yang pertama itu membuat orang merasa bersalah. Kenapa? Karena memunculkan perasaan kecewa sekali. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukuman, karena kita sudah menjam anak bahwa dia tidak mampu melakukannya. Dan yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak. Berarti itu teman, kita mengajak peserta didik kita untuk melakukannya. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, yaitu pemantau. Kita memantau anak, kan, perkembangan anak. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, berarti kita menjadi manajer bagi anak. Dia yang menumbuhkan penyelesaian permasalahan. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu merupakan penghukuman bagi anak, kata-kata itu, karena kata-kata yang negatif. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Kasus satu, ini ada kasus satu lagi ya Bapak Ibu, karena kita akan menganalisis kasus ini. Yaitu pada hari Senin Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika saat itu Bu Lina menggantikan Pak Alfi. Bu Lina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Lina. Bu Lina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengikat untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Oke Bapak Ibu, next. Berarti dari kasus tadi itu apa yang dapat kita simpulkan? Ayo, oke, silakan Bu Dian. Ya Pak, ini berarti Bu Rina ini mencoba menjadi teman bagi Vivi dan. Oke, yang terakhir ya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen,
tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturannya. Oke. Nah, adapun yang ada di sini yaitu yang pertama budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Ya, kita lihat peraturan kelas dan keyakinan kelas. Yang mana peraturan kelas itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan apa? Tanggung jawab. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Jadi menghormati orang lain dari diri sendiri. Oke. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain berarti komitmen pada tujuan. Oke. Yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan menghormati orang lain. Yang keempat, dilarang menggunakan narkoba. Berarti mengarah ke kesehatan. Yang kelima, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Dan gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Ini kan untuk kesehatan anak kita nantinya. Dan lanjut, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Oke. Itu sudah tahu dengan Bapak Ibu. Nah, adapun pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu nanti membentuk keyakinan kelas bisa Ibu praktekkan nantinya saat pertama kali dalam proses pembelajaran atau di tahun ajaran baru. Ini sangat berguna untuk Bapak Ibu tentunya dalam proses keyakinan kelas ini. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berarti keyakinan kelas ini bersifat abstrak dan lebih konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelasnya berupa universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Di dalam positif. Dan yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Dan yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curahan pendapat. Berarti keyakinan kelas ini kita lakukan melalui curahan pendapat masing-masing peserta didik kita, baru kita kerucutkan nantinya. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti keyakinan kelas ini bisa kita ubah atau bisa kita refresh kembali sesuai dengan kebutuhan. Seandainya nanti tidak diperlukan lagi, maka bisa kita buang, dan sebaliknya kalau ingin ditambahkan bisa kita tambahkan. Bisa dibuat baru atau bisa ditambahkan, diedit saja lagi gitu berarti ditambahkan. Paham Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, lanjut. Adapun dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas. Keyakinan kelas, nih contoh dokumentasi saya ya Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas di kelas 12. Nah itu saya mengajak kelas 12 untuk membuat keyakinan kelas, di mana dalam proses pembuatan keyakinan kelas ini saya jelaskan apa tujuan dari keyakinan kelas yang akan kita buat. Karena apa? Karena
kita harus menjelaskan nantinya kepada peserta didik kita untuk membuat keyakinan kelas ini agar tercapai atau tujuan yang ingin kita capai. Setelah itu kita minta nanti peserta didik kita menulis di sebuah kertas atau kita siapkan kertas warna-warni. Nah, yang nanti kita minta kepada anak kita itu menuliskan keyakinan kelas yang dibuat atau peraturan kelas yang dibuat. Setelah peraturan yang dibuat, nanti kita kerucutkan menjadi keyakinan kelas. Nanti kita buat dulu keyakinan peraturan kelas, nanti baru kita kerucutkan menjadi keyakinan kelas. Hal ini tentunya sangat berguna nantinya untuk peserta didik kita dan untuk kita sendiri sebagai pendidik, karena kita sudah membuat kesepakatan di awal pembelajaran. Dan yang terakhir materi kita yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru dapat. Yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Berarti kita menyadarkan peserta didik kita. Selanjutnya, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir, memberikan penawaran atau bukan paksaan. Nah, ingat ya Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi kita tidak boleh memaksa anak, tetapi tugas kita sebagai pendidik bagaimana kita memberi menawarkan trik-trik apa yang akan dilakukan peserta didik kita yang sedang dihadapi oleh permasalahan. Ini contohnya Bu, coba dilihat. Ini ada segitiga restitusi. Pertama itu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nanti dalam melakukan segitiga diskusi ini Ibu bisa menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Nah, ini di keyakinan kelas Bu. Jadi Ibu nanti bisa menanyakan kepada peserta didik kita, yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kita menanyakan lagi kepada anak, menumbuhkan kesadaran, membuka wawasan anak. Oke, selanjutnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita cari alasan anak, kenapa anak ini melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita sudah dapat permasalahannya, kita akan mudah menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kita menimbulkan pertanyaan kepada siswa tersebut agar dia bisa mencari penyelesaian permasalahannya. Itu penawaran yang kita berikan. Ya, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kita kembalikan kepada peserta didik kita tentunya. Dan setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ini menimbulkan menstabilkan identitas, menimbulkan rasa bersalah ini Bu. Ini menimbulkan rasa bersalah bagi peserta didik. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita stabilkan lagi identitasnya. Dengan kata-kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berarti dalam mempraktekkan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu harus paham konsep ini. Berarti ini harus ada dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Karena apa? Karena kalau Ibu sempat tidak memakai ini, berarti segitiga restitusi kita tidak tercapai. Apa tujuan kita tidak tercapai? Nah, jadi itu tergantung lagi kepada Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menggunakan yang ini. Oke Bapak Ibu?
bisa dipraktekkan besok di kelasnya? Bisa Bapak Ibu? Mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, apa aja yang poin-poin yang ada di sana? Yang pertama itu membuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Dan yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kita. Berarti kita sebagai pendidik tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita dituntut bagaimana menyelesaikan permasalahan peserta didik kita tersebut. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kamu berhak merasa begitu. Berarti itu dikembalikan kepada peserta didik. Ini gunanya untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik kita. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang pertama itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Selanjutnya 3, menanyakan keyakinan. Inilah Bapak Ibu yang penting sekali, kita menanyakan keyakinan peserta didik kita, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ini kita tanyakan keyakinan kelas kita nanti, apa yang kita percaya. Setelah ini dijawab, dan nilai-nilai umum yang kita telah sepakati sebelumnya. Berarti kita tanyakan lagi kepada peserta didik kita nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Selanjutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Berarti kita tumbuhkan lagi pemikiran peserta didik kita dengan pertanyaan, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Selanjutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Diberi pertanyaan, umpan balik kepada peserta didik kita. Tapi ini untuk menyadarkan peserta didik kita tentunya. Adapun penerapan segitiga restitusi itu tergantung Bapak Ibu ya. Ini kebetulan saya guru BK, itu saya bentuk dalam format konseling bentuknya, dalam berhadapan. Ini format konseling. Tapi Bapak Ibu besok itu tergantung kenyamanan Bapak Ibu, bagaimana juknisnya, tekniknya itu dikembalikan kepada Bapak Ibu. Kalau saya, karena saya guru BK, saya sesuaikan dengan alur konseling. Tapi kalau Ibu nantinya sebagai guru mata pelajaran, itu mungkin bisa saja nanti Ibu melakukan itu di ruang guru atau di taman atau nanti di perpustakaan, itu boleh, di mana yang nyaman. Yang penting ada azas kerahasiaannya nanti. Oke, ini ada sebelum kita mengakhiri kegiatan, ada refleksi akhir. Ada di ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Ini saya minta kepada Bapak Ibu bisa mengungkapkan pendapatnya sesuai dari pertanyaan refleksi akhir ini yang saya berikan. Ayo, siapa yang mau menanggapi? Diminta kepada bapak-bapak lagi. Oke Pak. Oke, yang pertanyaan nomor 1 dulu Pak. Silakan Pak Roni jelaskan. Baik, terima kasih kepada materi. Setelah mendengar pemaparan Bapak, kemudian sudah dipaham dan jadi bertambah pengetahuan serta pengalaman ketika siswa melaksanakan sebuah kekeliruan, barangkali kehilafan. Kita di sini belajar bahwa kita tidak harus langsung menjudge dia itu
dan sebagainya. Tapi kita bisa dekati seperti seorang teman barangkali dengan menanyakan, dengan menelusuri penyebab, kemudian alasan serta hal lain yang membuat dia melaksanakan sebuah kehilafan keturunan tersebut. Itu kurang lebih yang hari ini saya pahami dari kegiatan ini. Oke, terima kasih Pak Roni. Berarti Pak Roni sudah bisa menerima atau akan menerapkan ya Bapak nantinya di proses pembelajaran Bapak. Iya, begitu Pak. Oke Bapak. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khusus mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Siapa yang bisa menanggapi Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Bu Nurul? Oke Bu Nurul? Silakan Bu Nurul. Perasaan saya mengikuti sesi ini itu saya belajar banyak hal ya tentang disiplin. Bagaimana seharusnya seorang guru menjadi yang disiplin bagi anak sehingga menjadi motivasi selanjutnya, atau ketika guru sudah disiplin maka mudah untuk membentuk guru menjadi seseorang yang disiplin. Oke, berarti Bu Nurul tadi menjelaskan tentang disiplin, bagaimana kita menjadi seorang pendidik itu harus disiplin sehingga sikap disiplin ini bisa kita tularkan nantinya kepada anak didik kita. Dan yang terakhir ya Bapak Ibu, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Bisa Bu Tina? Oke, silakan Bu Tina. Sesuai dengan pertanyaan refleksi akhir dari nomor 3, saya akan menjadi guru apa? Menjadi guru yang seperti apakah? Berarti guru yang diinginkan oleh mahasiswa, mungkin guru yang menyenangkan dalam mengajar, guru yang dibanggakan, itu saja. Oke, terima kasih Bu Tina. Berarti terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberikan refleksinya. Jadi dapat kita simpulkan pada kegiatan kita pada hari ini, yaitu budaya positif. Di sini bagaimana tuntutan kita sebagai pendidik untuk bisa berhamba kepada murid kita nantinya. Oke, berarti kita sebagai pendidik yang harus memberikan contoh atau leader pada peserta didik kita agar tujuan dari pendidikan tercapai, atau tujuan dari kita sebagai pendidik itu menciptakan siswa yang berkualitas, yang berkarakter tentunya. Mudah-mudahan ini dapat kita lakukan. Mungkin itu saja materi dari saya Bapak Ibu. Kalau ada kurang salah kata saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.